Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan kemana-mana dulu ya. Mari kita saksikan videonya. Baik anak hebat, tujuan pembelajaran kita setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat pertama, menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat mempraktikkan di rumah masing-masing cara mengembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan merupakan salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Oleh karena itu, perkembangbiakan merupakan ciri yang melekat pada jenis atau spesies tumbuhan. Jenis perkembangbiakan tumbuhan ada dua. Yang pertama, terjadi secara generatif, dan yang kedua, terjadi secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari hingga terjadi proses pembuahan. Macam-macam penyerbukan pada perkembangbiakan generatif. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan dari luar seperti angin, hewan, air, dan manusia. Oleh bantuan angin atau anemogami, ciri tumbuhannya memiliki serbuk sari yang kering, ringan, dan mahkota bunganya kecil. Contoh tanaman yang berkembang biak atau melakukan penyerbukan dengan bantuan angin yaitu jagung dan rumput-rumputan. Sedangkan hewan yang membantu proses penyerbukan diantaranya adalah serangga, burung, dan kelelawar. Adapun contoh tumbuhannya yaitu bunga penghasil madu atau mengeluarkan aroma bunga. Contohnya bunga aster dan bunga kamboja. Tumbuhan yang proses penyerbukan dibantu oleh air atau hidrogami diantaranya adalah hidrilla. Sedangkan tumbuhan yang proses penyerbukannya dibantu oleh manusia yaitu tumbuhan vanili dan salak. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau getonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami. Dan yang keempat, penyerbukan bastar atau hybrid. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan sendiri terjadi karena serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang macam-macam penyerbukan melalui video pembelajaran kali ini. Perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin merupakan perkembangbiakan yang tanpa didahului adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat melalui beberapa cara, misalnya dengan tunas, umbi, ketolon, rizoma, dan spora. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau vegetatif buatan, misalnya dengan cangkok, setek, menyambung, menempel, dan merunduk.
Perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas, contohnya tunas batang, tunas akar, dan tunas daun. Adapun jenis tanaman yang melakukan proses perkembangbiakan secara tunas, tunas batang yaitu bambu, kemudian pisang, dan aglonema. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas akar, di antaranya yaitu cemara, kemudian pohon sukun, serta pohon kesemak. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas daun atau ofensif, diantaranya adalah cocor bebek. Umbi. Umbi selain berperan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, juga berperan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan cirinya, umbi dapat dibedakan atas umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Umbi batang memiliki ciri terdapat beberapa mata tunas, sehingga dari satu umbi dapat menghasilkan beberapa individu baru sebagai keturunannya. Contoh tumbuhan menghasilkan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Umbi akar tidak memiliki mata tunas, sehingga tunas baru hanya muncul pada satu tempat, yaitu pada pangkal ubi. Contoh tumbuhan yang bentuk umbi akar adalah wortel dan bunga dahlia. Sedangkan umbi lapis merupakan umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan yang membungkus bagian yang disebut cakram. Contoh tumbuhan yang bentuk umbi lapis adalah bawang merah dan bakung. Contoh umbi batang yaitu kentang dan umbi jalar. Sedangkan contoh umbi akar yaitu wortel dan bunga dahlia. Sedangkan contoh umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Stolon atau geragi. Stolon atau geragi merupakan modifikasi batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, sehingga pada tempat-tempat tertentu akan membentuk individu baru. Contoh tumbuhannya yaitu stroberi dan daun pegagan. Selanjutnya rizoma atau rimpang. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma adalah sensifera, jahe, dan lengkuas. Kemudian, spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan selain tumbuhan biji, misalnya lumut, kemudian tumbuhan paku, ada paku tanduk rusa, paku ekor kuda, dan yang lainnya. Baiklah anak-anak hebat, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Cara mencangkok yang baik dan benar. Yang pertama, pilih cabang atau ranting yang tidak terlalu tua atau terlalu muda. Kuliti hingga bersih cabang atau ranting tersebut sepanjang 5-10 cm. Kemudian kerat kambiumnya hingga bersih. Tutup dengan tanah, kemudian bungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Jaga kelembaban tanah dengan cara menyiramnya setiap hari loh. Setelah banyak akar yang tumbuh, potong cabang atau ranting tersebut, kemudian tanam ya. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak hebat, mari kita saksikan tayangan berikut ini tentang cara mencangkok yang baik dan benar.
itulah anak-anak tentang bagaimana cara mencangkok yang baik dan benar. Adapun keuntungan kerugian mencangkok, keuntungan itu lebih cepat berbuah, sedang kerugiannya tumbuhan hasil cangkokan mudah roboh karena sistem perakarannya adalah serabut dan umurnya lebih pendek dibandingkan tumbuhan yang tanam dari bibit. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah stek. Penyetekan merupakan suatu perlakuan pemisahan pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan tunas dengan tujuan untuk menghasilkan tanaman baru. Ada stek batang, kemudian stek akar, dan juga stek daun. Kemudian okulasi atau menempel. Okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Digabungkan sehingga diharapkan mangga si mana lagi dengan arum manis itu sifatnya menyatu. Contohnya, misalkan mangga arum manis buahnya kecil, sementara mangga mana lagi buahnya besar. Diharapkan nanti buahnya berbuah besar dan rasanya manis. Kemudian mengenten atau menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Misalnya, ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga pertama berakar kuat, tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga kedua berakar lemah, tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh tanaman mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah. Selanjutnya silahkan perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, yang terakhir dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah merunduk. Merunduk adalah proses penundukan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Tumbuhan yang biasa dikembangkan antara lain sirih, stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak tentang pembahasan kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif. Semoga bermanfaat. Assalam.